Bang Juma, di Ya, Matius 7 ayat 15 yang dinubuatkan Yesus itu adalah kedatangan nabi palsu. oke baik, Ciri-cirinya di 2 baik, Petrus ayat 21 menyangkal penyalipan. baik, baik, Jangan menafsirkan kau. Akan baik, datang baik. nabi palsu kata Yesus di Matius 7:15. Ciri-cirinya salah satu 2 Petrus ayat 21 menyangkal penyalipan. Jangan kaitkan dengan Paulus. Paulus dengan Yesus itu masih selisih 5 tahun, ya, masih Oke, sejaman. Jadi jangan oke, berkhotbah kamu tentang Alkitab lalu Anda baik. menafsirkan. Saya lihat yang di atas ini adalah orang-orang yang benar-benar Jangan hanya di-kick mengimani, teman-teman. tidak Jangan di-kick, jangan di-kick. Jangan di-mute. Biarkan Bia bernarasi, teman. Gak apa-apa. Anda terlalu Jangan, terbiasa menafsirkan Alkitab Baik, sesuka Anda. Padahal Anda tidak tahu itu Alkitab Anda. Anda sering baik. berkata kitab Yahudi sama kitab umat Kristen berbeda. Anda tahu cuma sebelum agama Kristen ada, kitab Taurat sudah ada. Persoalan kami dengan Baik. Yahudi adalah perpisahan kami atas kelahiran Yesus. Sebagian umat Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sebagian lain Oke. tidak percaya. Jadi kitab kami makanya di Alkitab Perjanjian Lama itu orang Kristen sama Yahudi dan Samaria satu kitab. Perbedaannya di Oke. Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Pak Juma, jangan seperti itu menafsirkan kitab agama lain. Dan sudah sering Baik. saudara diberi penjelasan, tetapi bertahan. Bagaimana kalau saya berceramah tentang pada Anda dengan Al-Quran? Saya juga tahu. Tapi Baik. cara-cara Anda, saya juga sudah sering mengutip piti-piti saudara. Saya sudah mengkritik. Oke. Ya, Saya jadi sudah bisa bicara. jangan cenderung kita itu jadi Anda itu bebas bernarasi. Saya katakan kepada kamu, nubuat Ando dengarkan dulu Ini bentar. mesti Ando, kalau mesti kakak dewa yang hantem Iya, ini, bener mesti dewa gini. yang hantem bang. Bentar, Ando, bentar, ini Dewa, kan ganti TikTok. akun dulu. Ganti Iya, ini akun dulu, TikTok. bentar ya. TikTok, bukan tik 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 TikTok tok. Bukan, ini Anda merepet terus gantian. bukan begitu. Si Juma juga bicara seperti itu kok, Saya panjang-panjang. tanggapi boleh? Nah, ditanggapi dulu, Panjang. Padahal guru. Oke. Diam dulu kau, diam dulu kau. Saya diam dulu. tanggapi ya, Saudara Aldo. Dengarkan Saudara Ando ya. Jadi kalau kita berbicara atau membaca surat kabar, maka surat kabar itu, sabar dulu. Surat kabar yang kita baca itu harus kita cermati dengan seksama. Ingat, di dalam Matius 7 nomor 15 itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya Bani Israel yang hidup di abad pertama. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsu yang datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Orang yang hidup di abad pertama atau orang hidup yang abad ke-7, Bang? Ayo, jujur dulu. Saya ingin tahu sejauh mana Anda memahami Bible ini. Yesus berkata kepada manusia yang ada di hadapannya hari itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nabi palsunya datang kepada siapa? Kepada siapa, Bang? Saya di mute, tidak Iya. bisa nanggapin. Nabi palsunya itu datang Saya kepada di siapa? mute, nggak bisa menanggapi. Nabi Jadi palsu. tunggu Joma. Nabi palsunya datang kepada siapa Kalau menurut Yesus? perkataan itu Nabi palsunya datang kepada siapa menurut Yesus? akan datangnya nabi palsu Kepada siapa? bukan saat itu. Lalu Petrus ayat 21 cirinya adalah Gak ada hubungannya Petrus itu. Gak ada hubungannya. Petrus ya kan, itu menyangkal saudara, penyalipan. saudara Kedua ada di bilik di padang gurun, ada itu 2 Petrus. Saudara, Itu Anda Petrus itu menafsirkan susah ngomong sama orang yang tidak berilmu ya kayak Datang. gini. iya kan. Anda nggak berilmu. Sayang. Anda Waktu membuat saya penafsiran terbuang. sendiri. Ayo kita buat. Waktu saya terbuang. Kita kan akan datang. Saya nunggu instruksi dari Bang Zuma kalau Makanya ini sudah suruh bersih-bersih di neraka saya turunkan. Ayo kau. Jangan Biarin aja, jangan. aja. Lebih baik Anda menerangkan kitab suci Anda. Ini saya sedang Ya, menerangkan banyak kitab yang suci saya. Saya menerangkan kitab suci saya ini. Itu saudara saya sudah tanggapi. Al-Quran Banyak saya sekali. yang menerangkan Saya ini. mau tanya dulu kitab Quran saudara. Kita Oh nggak bisa. Ini Bible Anda saja Anda gagal. menerangkan. Saya ulang pertanyaan Anda saya. menerangkan Alkitab Matius kepada 7, orang Kristen. Matius Padahal 7, Alkitab tidak Matius Anda 7 imani. nomor 15 ini Anda Yesus tidak berkata imani. kepada siapa? Coba
sekali-kali kalau kita diskusi itu Sekali satu. oke, kita dulu nih. Gantian kita tanya, gantian Enggak. tanya Al-Quran, saya nanya Al-Quran Anda sama membawa nabi palsu. Bisa kan? enggak? Anda membahas selama nabi ini. palsu. Ini yang di atas ini sebenarnya juga kayaknya Udah Anda turun aja bang. Anda nggak ada gunanya di sini. Percuma. Anda gagal paham dan Anda tidak bisa mengimbangi narasi saya gitu loh. Matius 7:15 itu saudara Ando, di mute dulu deh. Matius 7 nomor 15 itu Yesus berpesan kepada muridnya angkatan pertama di abad pertama. Anda menuduh nabi palsunya yang ada di abad ke-7. Itu Anda sudah gila namanya. Tidak ada murid Yesus yang hidup di abad ke-7. Semuanya pada mati semua di abad pertama. Sedangkan Yesus menasihati muridnya di angkatan pertama, di abad pertama. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu yang nyamar seperti domba. Maksudnya non-Yahudi ngaku Yahudi. Itu maksud Yesus. Nah sekarang kalau Anda melihat dalam Bible Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 16, apa kata Yesus? Sorry, di data nomor 2, 1 Yohanes 2 nomor 18 sampai nomor 20, apa kata Yesus? Anak-anak, apa kata Bible Anda? Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang, bukan di abad ke-7. Sekarang. Berarti abad pertama. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Jangan kau tuduh di luar daripada kalian. Antikristus itu berasal dari antara kalian. Kata siapa? Kata Bible. Jadi yang dimaksud Yesus di dalam Matius 7 nomor 15 ini adalah murid-murid Yesus itu sendiri. Di tengah-tengah mereka ada antikristus, ada nabi palsu. Dan itu saya sudah jelaskan juga tadi, antikristus itu yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Orang Kristen sedunia, sekte apapun itu, mulutnya doang yang berkata Yesus itu manusia. Fakta di dalam prosesi keagamaannya, Yesus itu Tuhan. Jadi pendusta, penipu. Mulut berkata Yesus manusia loh. Tapi coba lihat siapa yang mereka sembah? Yesus. Tidak mungkin orang Kristen ini menyembah manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi cuma mulut doang yang mengatakan Yesus itu manusia. Padahal iman mereka Yesus itu Tuhan. Berarti Kristen ini telah melakukan penipuan sepanjang sejarah. Apakah Kristen menyembah manusia? Tidak, paman. Apakah Yesus manusia? Yes, pasti manusia. Bahkan Kristen pun mengatakan dia manusia. Yesus itu 100% manusia. Tapi ada tapinya. Nah, itu penipuannya di situ. Tetapi dia juga 100% Tuhan. Itulah penipunya. Penyesat. Bagaimana mungkin sebuah cincin 100% batu, cincin yang sama juga adalah 100% emas? Bagaimana mungkin itu? 100% manusia, di sisi lain juga 100% Tuhan. Itu mustahil. Hanya bisa dipercayai oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah orang yang diurapin? Itulah pendusta. Kalau orang Kristen percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, mustahil mereka menyembah Yesus. Tapi karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah manusia yang diurapi, maka mereka menyembah Yesus. Itulah yang terjadi. Demikian. Silakan saudara. Berarti perkataan Muhammad hanya berlaku di abad itu. Seperti katamu. Bukan. Perkataan Yesus berlaku. Bukan kawan. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kamu ambil penjelasannya itu, gimana kamu menjelaskan seperti itu sebagai seorang ustadz, sebagai gurunda? Oke, baik. Karena ada di situ kamu, perkataan Johnson, kamu Johnson, dengarkan gua. Kalau lo kagak bisa diatur, nyerocos. Kamu pemakan hanya diatur. Lo gua buang lo. Gantian kalau ngomong. Gantian. Saudara, saya selesai dulu. Satu-satu Bang Johnson. Silakan Bang Sima. Ya, kalau di dalam Al-Quran, Bang,
Nabi Muhammad menyeru kepada seluruh umat manusia. Sedangkan kalau di dalam pengajaran Yesus, Yesus hanya menyeru kepada Bani Israel. Berbeda itu. Kalau di dalam Al-Quran jelas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, itu bertaburan dalilnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi Pada khalaqakum saat wal itu hanya ladzina min muridnya dan qablikum. pengikutnya yang ada di situ. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Itu seruan Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus mana ada seruannya kepada seluruh manusia? Enggak ada. Iya, bertakiyah. Ya, oke. Kalau Anda menuduh saya bertakiyah, tolong tunjukkan di mana Yesus berseru kepada seluruh manusia. Silakan. Saya tunggu. Sudah. Ya. Amanah agung Yesus mengatakan pada muridnya, pergilah ke seluruh dunia. Dan jadikanlah mereka muridku. Kamu ngomong lagi itu bukan perkataan Yesus dan menyuruh muridnya ke seluruh dunia. Oke, baik, baik. Baptislah mereka atas Oke. nama Bapa, Oke. Putra, Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang Terus karena sebentar, karena Oke. ada perkataan Yesus di situ, kamu, ya kamu sampaikanlah, karena waktu di situ ada muridnya, ada pengikutnya. Oke. Kamu itu yang diomongin di situ. Kamu Baik. langsung artikan bahwa itu berlaku Oke. pada zaman itu aja. saya minta dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia itu di mana? Dia sudah bilang, aku datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Iya, mana, di mana itu? Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Udahlah, kamu bertakiyah aja Juma. Dari tadi, kalau ada sekolah minggu aja udah ketawa ya penjelasanmu ini Juma. Tapi kamu mengaku gurunda, apologi Islam. Saya minta Gitu. dalil padahal, Bang. Saya minta dalil loh. Kesempatan Anda untuk penginjilan. Terus Mana amanah dalilnya? agung Yesus itu kamu akui nggak? Oke. Pergilah ke seluruh dunia, kamu akui nggak? Oke. Yang Baik. di satu PT saya tonton, kamu nggak mengakui. Di sini kamu pasti mengakui. Yakin saya? Oke, boleh saya jelaskan? Oke. Matius 28 itu ucapan-ucapan yang terlontar setelah penyaliban. Betul? Betul ya? Ucapan yang muncul setelah penyaliban. Betul? Betul dong. Kamu akui dong kalau gitu. Tunggu. Ucapan di dalam Matius 28 itu ucapan yang tertulis oleh pengarang Matius setelah kejadian penyaliban. Dulu, itu Betul dulu. nggak? Jangan, Betul enggak? Akui dulu. jangan lari. Iya, saya Penyaliban tidak itu lari. kamu akui nggak? Saya Bahwa Yesus akui. yang disalib. Saya akui penyaliban itu ada. Ya, Yesus yang disalib bukan? Yang disalib itu Kristus. Kok Kristus? Yesus Kristus nggak yang disalib? Kalau anak Maria bukan. Terus siapa yang disalib? Kalian satu pendapat dulu dari Islam itu. Kamu Iya. dulu pernah bilang Simon dari Arimatea. kalau menurut Al-Quran itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Itu menurut Al-Quran. Tapi menurut Bible itu adalah Kristus. Sedangkan Kristus itu banyak, ada palsu. Yang asli satu, yaitu yang datang lahir tanpa ayah. Tapi Kristus banyak. Makanya Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Itu tidak mungkin anak Maria, tidak mungkin. Anak Maria itu orang suci. Anak Maria itu adalah utusan Tuhan yang suci, yang dijaga oleh Tuhan. Maka yang terkutuk sudah pasti iblis. Di dalam pengajaran Yudaism yang dikutuk itu iblis. Di Islam juga yang dikutuk itu iblis. Hanya di Kristen yang dikutuk itu Tuhan. Jadi beda memang pola Kristen ini berbeda dengan agama samawi. Itu karena Kristen ini bukan agama samawi, agama yang dibuat oleh kekuatan Romawi. Jadi gitu ya. Jadi Yesus di dalam Matius 28 itu bukan dia yang mengatakan itu. Kenapa? Karena sebelum disalib, seluruh pengajaran Yesus sudah Yesus sampaikan, sudah Yesus tamatkan. Di mana itu kesimpulan Yesus? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan.
Dan tidak ada di antara seluruh firman itu ada ucapan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan ucapan Yesus itu. Itu ucapan penyesat yang keluar dari kubur. Coba saudara lihat di dalam Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa? Iblis. Dan tidak sedikit pun iblis ini berkuasa atas diriku. Lalu di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari kubur. Penguasa dunia ini sebentar lagi akan dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang dilemparkan dari kubur ini? Iblis. Kenapa iblis? Karena dia adalah penguasa dunia. Penguasa dunia adalah iblis. Makanya pergilah ke seluruh dunia. Nomor 18-nya, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa dunia? Iblis. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti iblis ini minta supaya seluruh manusia menjadi pengikutnya. Yesus pernah nggak minta supaya seluruh manusia jadi pengikutnya? Tidak pernah. Bahkan dia mengatakan, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Iblis datang untuk seluruh manusia. Jadi yang keluar dari kubur itu Yesus atau bukan? Bukan. Itu adalah si iblis Isis. Demikian teman-teman. Lanjut. Izin sahabat tamu baru Bang Wedi, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang Wedi. Bang Wedi, selamat malam. Bang Wedi monitor. Bang Wedi panggilan ketiga. Oke, diturunkan. Oke, lanjut Ustadz. Bang Suma. Oke, saya mau nanya kepada semua adik-adik saya, abang-abang saya yang ada di sini, yang di YouTube, dan juga yang ada di TikTok. Menurut pemahaman agama samawi, yang dikutuk itu Tuhan atau iblis? Silakan Anda jawab. Iblis, paman. Iblis. Yang dikutuk iblis. Yang di YouTube gimana? Setiap yang sedang mati adalah sedang terkutuk. Mati. Jangan ini, jangan ini Yang sedang turunin lah. mati adalah Turunin sedang ini, terkutuk. turunin. Dia Nanti sudah aja akui. pejabat surga nanti aja. Iblis dan umat iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Jadi di YouTube semuanya nyebut iblis. Yang dikutuk itu iblis. Setiap yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu terkutuk. Yesus tidak sedang mati. Dia Iya. salah seorang pejabat surga. Jadi yang mati di atas tiang salib itu siapa? Dia pernah mati terhukum Nah, berat. berarti dia pernah jadi iblis, gitu. Tidak. Dia pernah jadi terkutuk. Jadi dengarkan dulu ya. Kutuk artinya hukuman berat. Ya, laknat. Kutuk artinya terhukum Kutuk berat. artinya laknat. Jadi, Jadi Yesus pernah dilaknat. Yesus pernah disangkakan berbuat hingga dia dihukum berat. Tapi karena dia seorang setia dan benar, dia diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Jadi kalau Yesus berbicara, waspadalah Jadi, kepada setiap makhluk penyesat yang yang sedang datang mati. kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, hafal Berarti dulu. Yesus meminta Setiap waspada makhluk yang sedang kepada mati. makhluk yang dikutuk. Siapa makhluk yang dikutuk ini? Iblis. Tapi Kristen Yesus. menyembah dan memuliakan makhluk yang mati terkutuk ini. Yesus Berarti dengan kata lain, Kristen disangkakan dia menyembah seorang yang jahat. Tapi sosok karena yang dia mati seorang yang benar, terkutuk. dia Selamat. diangkat menjadi salah seorang Tuhan. Jadi orang hafal gini, barang siapa sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Yesus pernah terkutuk dong ya? Nah, barang siapa sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Gua masak dengerin dulu gua ini pasien Udah gua berapa kagak banyak jelas orang tuh. Kristen yang sudah mati, Gantian Bang, yang ngomongnya, sudah gua masak terkutuk ya. Gantian Barang ngomongnya, siapa gantian. sedang mati, maka dia sedang terkutuk. Iya, Nadimu sedang orang-orang mati. Kristen sejak 2000 tahun berapa yang sudah mati? Udah berapa? Jadi setiap karena Terkutuk semua mereka. kutuk dosa adalah mati. Kutuk dosa adalah mati. Maka Udahlah. setiap orang yang sedang Silakan, mati, silakan maka dia yang sedang lain. terkutuk. Silakan yang lain.
Gak ada yang mau Setiap sebenarnya. orang yang sedang mati pasti sedang terkutuk. Nabi sedang mati kah? Udah ya Pak, gue masak ya. Gak jelas soalnya Anda. Makasih. Mampus kan, moderator saya galak. Gue masak, makanya gantian kalau ngomong. Ini soalnya HP saya udah ngelag, kagak bisa naikin orang. Naikin lagi, Mel. Pasien berikutnya, lanjut. Izin Bang Abuya. Nah. Iya, Bang Sar, ada yang mau disampaikan kepada Bang Zuma? Silakan, Bang Sar. Mau turun saya. Jadi ntar ya, saya nyimak tadi juga apa narasi-narasi saya nyimak, apa pendapat-pendapat saya nyimak. Masih nyimak ya. Terakhir yang tadi ya lucu-lucu juga. Saya izin saya turun, makasih buat abang-abang yang sudah terima saya untuk di Komal sini, Bang Abuya, Bang Suma. Jadi pasti ya kita nanti ntar ketemu lagi. Ya 1-2 hari ini saya persiapkan bagaimana saya naik lagi ke Komal ini. Bang Abuya, bisa nggak? Siap, aman, Bang Sar, aman. Yang penting syaratnya satu, Bang Sar. Ingat. Ya. Nah, diskusi jangan mengutamakan doktrin, tapi akal sehat dan data. Sepakat, Bang Sar? Ya sepakat. Mantap. Oke, lanjut. Oke. Ya jadi gitu. Tapi satu yang permintaan saya itu ada topik yang supaya ada batasan pembahasan gitu. Banyak nyerempet ke lain-lain. Kalau misalnya ada kesentil ayat yang apa gitu, supaya nggak terjadi perang ayat. Tadi mau perang ayat sama Bang Zuma tuh nanti itu bunuh diri nanti. Jadi gitu Bang. Kalau saya lihat saya siap. Bang Sar kalau ada mau edukasi. izin. Tapi kalau ada kata-kata terakhir Bang Sar kepada turun ya, Bang Zuma, silakan. Bang Zuma. Ya, mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang Iya bang, sama-sama bang. Kita saling memaafkan bang. ini ya. Siap. Oke. Mel, Ya, naikin lagi salam. pasien berikutnya, Mel. Oke. Bang Darlis, selamat malam. Islam atau Kristen? Wih, selamat malam Zulkifli. Oh, selamat malam. Oke. Ini Kristen ya Pak ya? Kristen ya Pak ya? Agnos. Agnostik, oke. Oke Bang Zuma, tafadhol akhi insyaallah. Ya, syukran. Saudara Bang Darlis, Ya, menurut saudara Tuhan itu nggak ada ya? kita nggak punya kemampuan untuk tahu dia ada atau tidak. Hah? Jadi alam semesta ini Ada yang menciptakan, tapi kita nggak tahu, kita nggak mampu, nggak punya kemampuan untuk tahu. Gitu. Oh, berarti Anda percaya Tuhan itu ada. Tapi kita nggak punya kemampuan. Berarti Tuhan itu menurut saudara mulia atau terhina? Mulia. Mulia. Berarti pandangan saudara terhadap sosok yang digantung secara terkutuk itu bagi saudara Kristen itu Tuhan atau bukan? Bukan. Oh, sama berarti kita bang. Tapi ya cuman tahu Tuhan itu ada, tapi kita nggak punya kemampuan untuk nggak punya kemampuan untuk ya mungkin jawabannya adalah percaya akhirat atau tidak, mungkin itu. Iya, Tuhan itu tidak perlu kita lihat. Cukup melihat apa yang ada pada diri kita, kita udah tahu Tuhan itu ada. Maka tugas kita hanya beriman bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan menginginkan kemudian ketaatan terhadap diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Bang Arif. Barakallahu fiik. Seperti itu saudara Bang Darlis.
Jadi Tuhan tidak perlu kita cari, Tuhan itu harus ada, nampak, lahir, turun ke bumi. Enggak. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui. Jadi kita yang adalah ciptaan, ya cukup menyembah, maka dia melihat. Cukup berdoa, maka dia mendengar. Cukup kita perlihatkan ketaatan, maka dia mengetahui. Jadi tidak perlu kita sibuk mencari Tuhan. Tuhan itu yang mana ya? Nggak perlu. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha tinggi. Makanya kami umat Islam ketika di rumah ibadah, kami tidak ada kemudian karikatur Tuhan di sana. Misalnya patungnya, atau fotonya, atau gambarnya. Kami nggak ada. Karena kenapa? Tuhan itu melihat. Tuhan itu mengetahui. Tuhan itu maha mendengar. Dimanapun kita kemudian berada, Tuhan tahu. Kenapa kami ke masjid? Karena itu tempat suci. Maka kami beribadah menyembah di sana. Di rumah juga kami bisa beribadah. Dimanapun kami boleh beribadah. Tetapi khusus masjid, itu kami yakin sana tempat suci. Karena itu sudah menjadi kaidah dalam agama kami. Gitu Bang. Jangankan melihat dan mendengar, dia aja udah tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau Nah itulah. jangankan Itulah. melihat dan mendengar, dia aja udah pasti tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya, maka tidak perlu kita membuat mediator kan? Ya. Miniatur Tuhan tidak perlu kan? Ya. Ya, cukup kita beribadah saja. Maka Tuhan dengar, Tuhan lihat. Jadi kesimpulannya apa ya? Saya agak kurang tahu mengenai kalau Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau dari sisi kemanusiaan kita pasti itu sesuatu yang nggak adil atau gimana? Saya nggak ngerti. Adil lah Bang. Karena kita diberi akal, kita diberi kehendak untuk memilih. Adil Tuhan itu. Iya, maksud saya apa namanya, kehendak memilih itu kan ciptaan Tuhan juga. Jadi apa namanya, kita berakal juga, akal itu ciptaan juga gitu. Jadi apa ya, itu ciptaan, tapi maksudnya ya dia tahu akan yang terjadi dengan secara tepat gitu. Dia bakal tahu apa yang akan terjadi. Tapi dari sudut pandang Tuhan, ya itu maha kuasa dia. Tapi dari sudut pandang manusia, kalau nasibnya seperti itu serasa gimana ya? Kalau kita manusia Bang, dikasih ilmu pengetahuan, memegang bara api akibatnya apa? Kan gitu ya? Ya Panas. maksudnya pengetahuan itu kan ada variabel yang kita pahami gitu kan. Tuhan itu kan melebihi itu semua. Ada variabel yang kita tidak pahami kan. Tapi Tuhan tahu variabel yang kita tidak tahu gitu. Saya rasa Tuhan sudah menurunkan kemudian kaidah-kaidah seperti misalnya ini jangan, ini boleh kamu lakukan. Kalau kamu melanggar, ini konsekuensinya. Sama seperti bara api panas, sudah tahu panas jangan dipegang, karena kalau dipegang pasti melepuh tangannya. Nah, itulah yang terjadi. Tuhan memerintahkan ketaatan kita supaya beribadah, menyembah, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Kalau kita langgar, konsekuensinya harus diterima dong. Allah kan sudah tahu, ini hambaku harus kemudian saya kasih pilihan, kehendak bebas. Saya tidak boleh mengintervensi. Setiap segala sesuatu yang dia lakukan ada akibatnya. Kan begitu? Kalau saya setuju, tapi tidak semudah itu dalam faktanya, itu tidak semudah itu gitu. Jadi maksudnya apa namanya, orang tahu hal itu, tapi apakah dia mempunyai kemampuan untuk melewati hal itu, kan itu yang menjadi pertanyaannya. Bukan salah dan benarnya, tapi kemampuan kita untuk melewati hal itu semua. Itu yang jadi pertanyaan. Nggak ada pun yang berat Bang. Yang mesti kita lewati berat itu yang mana? Kita cuma diajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi, diperintahkan kemudian untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk. Nggak berat kan?
Ya, tapi tidak semudah itu. Fakta di lapangan itu orang yang terkenal baik atau apa mempunyai sisi buruknya. Nah, Dan itulah itu konsekuensinya. dan itu terkuak gitu. Jadi maksudnya harus ada kekuatan yang membuat kita harus mampu melewati hal itu. Itulah akal, Bang, dengan iman. Senjata ampuh kita tuh akal, hati. Itulah senjata kita. Beda dengan kera, monyet. Monyet itu tidak diberi akal. Mereka tidak bisa membedakan antara mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita senjatanya udah lengkap kok. Ada akal, itu udah cukup bagi kita untuk sampai kepada kebenaran itu. Ya tidak semudah itu. Saya contohkan kan apa namanya, iblis itu tahu siapa Tuhan, siapa ciptaan, dia tahu. Tapi kan dia nggak bisa melewati hal itu gitu. Karena mereka sombong. Sama dengan kita manusia. Ketika Iya. kita diperintahkan sujud tapi kita tidak sujud, berarti kita seibarat dengan iblis, sama dengan iblis, segolongan dengan iblis. Kan gitu, Bang. Iya, maksudnya nggak itu bukan sesuatu yang mudah gitu maksudnya. Buktinya banyak di antara manusia yang melakukan itu. Berarti potensi kita untuk bisa melakukan itu ada. Tapi kita aja yang sombong, nggak mau melakukan itu. Iya, sombong itu kan artinya dia tidak mematuhi perintah Allah. Itu sangat jelas. Maksudnya dia kan ya emang dia tidak mematuhi perintah Allah. Gara-gara itu tidak sesuai dengan keinginannya. Justru itu yang kemampuan itu apa ya? Apa namanya? Bagaimana orang melewati hal itu? Kadang semua orang manusia begitu kelemahannya. Jadi apa yang dia tidak inginkan dia ya begitu. Kebanyakan manusia seperti itu gitu. Jadi apa ya makhluk tipe berkeinginan bebas itu emang seperti itu. Jin dan manusia atau setan dan manusia juga seperti itu gitu. Untuk melewati hal itu tidak semudah itu gitu maksudnya. Iya. Nabi Adam aja cuman satu larangan tidak mudah. Kemudian beliau melewati. Apalagi kita manusia yang sekarang ini tidak mudah bagi kita kemudian untuk menjaga diri ini dari berbagai macam godaan untuk tidak bermaksiat. Tetapi ada penyeimbang. Apa penyeimbangnya? Kita sebagai manusia yang hidup sekarang ini sudah banyak kali contoh dan pengajaran. Nabi sudah datang beruntun. Contoh sudah Tuhan berikan. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka, Tuhan sudah berikan contoh untuk kita tidak ikuti mereka. Nabi Adam wajar. Karena Nabi Adam manusia pertama dan tidak ada contoh orang tamak, orang serakah, orang zalim dan seterusnya. Tapi kita sudah banyak contoh bagaimana orang fasik, bagaimana orang kafir, bagaimana orang yang zalim. Itu udah contoh. Sudah cukup bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik. Karena sudah ada contoh-contoh yang tidak baik. Jangan ditiru, jangan dicontoh. Nabi dan Rasul sudah diutus mengajarkan cara ibadah. Itu diikutin. Jangan malah dibantah. Seperti itu, Bung. Jadi tak ada alasan bagi saya, menurut saya nih, untuk orang-orang yang berakal sehat untuk ingkar kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menyembahnya. Enggak, Gitu. menurut saya polanya tetap sama. Nabi Adam itu memang dimanipulasi oleh iblis, bahwa iblis mengatakan bahwa ini adalah pohon yang abadi. Kamu akan makan ini, akan kekal di dalamnya di surga. Nah, itu keinginan Nabi Adam, bahwa dia mempunyai keinginan ingin kekal di surga. Jadi dia karena keinginannya itu dia jadi melanggar. Begitu juga iblis, karena keinginannya itu dia tidak mau sujud, dia rela gitu membangkang. Begitu juga dengan manusia juga, demikiannya dia ingin kekal karena manipulasi iblis ya emang. Tapi keinginannya itu semua sama gitu, polanya tetap sama. Dia selalu menuruti apa yang diinginkannya gitu. Jadi polanya tetap sama. Gitu.
Iya betul, polanya iblis itu menggoda dan manusia dalam keadaan diuji gitu. Jadi kalau ada Enggak, manusia, dia keinginan dia adalah dia ingin lebih hebat dari siapapun. Itu keinginan dia. Sedangkan keinginan Nabi Adam adalah dia ingin kekal abadi di surga, tapi dengan cara memakan buah kuldi akibat manipulasi iblis. Jadi sama-sama menuruti keinginannya. Yang satu keinginannya adalah ingin kekal di surga akibat dimanipulasi iblis, dan iblis juga menuruti keinginannya ingin selalu hebat dari siapapun gitu. Dua-duanya selalu menuruti keinginannya gitu. Polanya tetap sama. kalau yang ini saya tidak sependapat. Adam itu alaihissalam tidak pernah punya keinginan untuk kekal di surga. Coba dibaca di Al-Quran, dia digoda iblis bahwa iblis mengatakan, saya katakan kamu dengan sejujurnya bahwa buah ini akan menjadi kekal supaya kamu menjadi kekal di dalam surga. Itu manipulasi iblis kepada Nabi Adam. Iya, itu muncul setelah iblisnya datang. Kan firman Tuhannya, jangan kau makan. Nah, kapan kamu makan, maka kau akan mati. Kan gitu. Enggak, justru mengatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal selamanya di surga. Itu kata siapa? Iblis. Ya iya. Ya, Ya, itu iya. maksudnya dari situ kita bisa lihat apa yang diinginkan Adam dengan rayuan itu. Ya, Artinya kan dia jadi- menginginkan kekal abadi di surga Oh, walaupun salah. Anda salah. walaupun dimanipulasi iblis bahwa mengatakan dengan bohong Itu bahwa buah ini muncul. Perasaan itu muncul setelah adanya iblis. Ketika iblis tidak datang mencobai Adam alaihissalam, ada nggak keinginan Adam untuk makan buah itu? Nggak ada. Nggak ada keinginan itu. Ya benar. Nanti datang keinginan itu setelah iblis datang mengganggu dan mencobai dia. Seperti itu. Dengan Bang. menawarkan buah ini akan mengakibatkan kamu akan kekal di dalamnya di surga, walaupun itu bohong. Tapi dari situ kita bisa lihat apa yang diinginkan manusia, bahwa dia ingin kekal di surga. Dari situ kita bisa lihat apa yang diinginkan. Begitu juga iblis, dengan perintah Allah suruh sujud, kita bisa tahu apa yang diinginkan iblis. Iblis menginginkan dia lebih hebat dari siapapun. Dia nggak mau sujud, dia lebih hebat dari siapapun. Berarti kita bisa lihat itu yang diinginkannya gitu. Dengan ujian itu kita bisa melihat apa yang diinginkan kedua belah pihak, apa yang diinginkan iblis dan apa yang diinginkan Adam sebagai manusia gitu. Oke, yang lain silakan dilanjut. Oke, makasih Bang. Saya turun dulu ya. Oke, silakan. Wabarakatuh. Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Oke. Bang Zuma, tafadhal insyaallah. Iya, silakan Bung. Iya, Apa yang ingin kita bahas? ikut aja. Oke, baik. Kalau kami, Tuhan itu maha mulia. Kalau Anda, Dia mulia. lalu yang mati terkutuk siapa? Tuhan yang datang sebagai manusia. Berarti tidak mulia. Dia menjadi tidak mulia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia tetap Tuhan menjadi manusia. Berarti dia Tuhan yang tidak mulia. Dia Tuhan yang tidak menjadi mulia. Bagaimana ini? Hancur perpuluhan. Mati nih. Kok Tuhan jadi tidak mulia? Gimana? Dia datang untuk, memang tujuannya untuk merendahkan dirinya dengan mati di kayu salib. Berarti Tuhan tidak mulia. Bukan Tuhan yang nggak mulia. Tapi Dia mengambil tindakan untuk tidak menjadi mulia dengan satu tujuan. berarti dia kehilangan kemuliaan. Enggak. Lalu
Dengan matinya dia itu, dia mengambil ketidakmuliaan. Ya itu dia, makanya berarti dia. Mengenakan ke pakaian ketidakmuliaan. Jadi Iya. gini, kalau misalnya raja pakai pakaian raja, ya dia datang menjadi rakyat biasa, pakai pakaian rakyat biasa. Apakah dia menjadi tidak mulia? Pakaian yang dikenakannya itu tidak mulia, tetapi sebagai raja dia tidak mulia. Itu manusia kan? Ya, pakaian yang dikenakannya tidak mulia. Enggak, maksudnya yang tadi Anda contohkan ini manusia kan? Ya, benar. Apa Tuhan bisa dicontohkan selevel manusia? Ya. Dia malah datang sebagai manusia. Itu menurut konsep Anda kan? Kita sedang membicarakan Kristen. Saya membicarakan Oke. Kristen, bukan membicarakan membicarakan yang lain. Baik. Menurut pemahaman saudara, kemuliaan Tuhan itu selama-lamanya atau ada saatnya kemuliaan itu hilang? Selama-lamanya. Lalu yang mati terkutuk siapa? Yesus. Tuhan atau bukan? Tuhan. Hilang mulianya berarti? Justru dia menanggung kutuk. Iya, itu maunya Anda kan? Siapa Itu yang maunya menghilangkan mulianya? Mulia itu seperti ini. Jadi gini, mulia itu bukan karena yang dikenakannya, bukan karena yang dilakukannya. Dia mulia karena dia mulia. Ketika dia membawa ketidakmuliaan itu, apakah dia kehilangan kemuliaannya? Enggak. Lah, tadi katanya kutuk dia. Sama seperti orang yang Jangan Anda ngarang dulu. Tadi katanya Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu menjadi kutuk. Benar. Nah, siapa yang mengutuknya? Dia yang membawa kutuk. Iya, Jadi yang mengutuknya siapa? Siapa yang bukan mengutuknya? menjadi kutuk, dia membawa kutuk. Loh, menjadi kutuk di situ, Menanggung saudara. kutuk. Di situ dikatakan dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan Iya, saya. benar. Nah, Menjadi siapa yang kutuk. mengutuknya? Siapa yang mengutuknya? Menjadi kutuk. Iya, siapa yang mengutuknya? Pertanyaan Anda paham bahasanya Segala sebenarnya? sesuatu keadaan ada penyebabnya. Sangat benar. Tuhan Anda dalam keadaan kutuk. Pertanyaan saya, siapa yang sedang mengutuknya? Menjadi kutuk. Iya, siapa yang paham mengutuknya? Menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Iya, siapa yang mengutuknya sampai dia menjadi kutuk? Enggak, pertanyaannya gak nyambung kalau menjadi kutuk. Loh, kan menjadi kutuk. Dikutuk baru. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Nah, Menjadi pertanyaan kutuk, saya, menjadi siapa kutuk. yang menyebabkan dia terkutuk? Menjadi kutuk artinya menanggung kutuk orang Iya, yang terkutuk. siapa bukan dia yang dikutuk. siapa yang menyebabkan dia? Siapa yang mengutuk Kristen, dia? dosa. Oke, dosa. Oke, dosa. Nah, sampai dia terkutuk karena Tuhan mengutuk dosa. Kok Tuhan mengutuk dosa? Lalu apa yang menyebabkan dia terkutuk? Dosa kan? yang membawa kutuk. Konsep awalnya Anda udah salah. Salah Bukan ya? Tuhan membuat kutuk. Dosa membawa kutuk. Oke, sehingga Tuhan menjadi kutuk karena dosa. Salah. Lalu yang membuat dia menjadi terkutuk apa? Salah lagi Anda. Jadi Yang membuat dia Tuhan Anda terkutuk itu apa? Oke ya, konsep awalnya tadi dosa membawa kutuk. Iya, oke. Itu dosa. Berarti dosa yang membuat Tuhan Anda. sabar. Ya, manusia berdosa. Berdosa. Oke. Lalu Digantikan oleh Tuhan, dia yang menggantikan kutuknya. Menggantikan sekarang dia. pertanyaannya, Iya. manusia menjadi terkutuk karena dosa itu siapa yang mengutuknya? Loh, dosa bukan dikutuk, Mas. Anda paham dengan kata-kata dosa membawa kutuk. Ketika Anda melakukan dosa, yang terkutuk siapa? Dosa membawa kutuk. Nah, dosa Siapa membawa pelakunya? kutuk. Iya. Dosa membawa kutuk. Iya. Yang menentukan dosa itu membawa kutuk siapa? Ya Tuhan dong. Tuhan. Kan jelas. Oke, Tuhan. Iya. Ketika Tuhan Itu kan Anda, kita- ketika itu kan Tuhan kita- Anda menjadi kutuk karena Salah. dosa, Ya. siapa yang mengutuknya? Nggak ada yang mengutuk. Lalu kenapa dia menjadi terkutuk? kutuk. Iya, Karena kenapa dia membawa menjadi kutuk? Dia Kenapa menjadi dia kutuk. Iya, Orang kenapa dia yang menjadi dikutuk. kutuk? Pasti ada yang mengutuknya. Orang yang dikutuk, Ya, dia yang menanggung. menanggung. Ah, Iya, yang mengutuknya siapa? Itu baru pas.
Oke, yang mengutuknya Itu baru siapa? pas. Yang Dosa mengu- mas, dosa. Oke, Kutuk dosa. oke, Dia pun oke. tadi Dosa kandung yang kutuk mengutuk dosa. Tuhanmu, gitu. Kutuk dosa, bukan Ya, kutuk dosa, kutuk dosa, kutuk dosa itu kan ada karena Tuhan. Gimana sih orang ini? Gimana? Gini. Kok bocor kali pelaku. kepalanya? Konsep Anda salah dari awal. Lah, Konsep kutuk Anda ini salah. kan karena Tuhan yang mengutuk perbuatan manusia kan gitu. Bukan kutuk itu. Anda membawa kutuk sendiri. Bukan di Siapa yang mengutuk saya? Siapa yang mengutuk saya? Kalau Anda melakukan dosa, Ah, maka Anda menjadi terkutuk. yang kutuk Bukan saya siapa? dikutuk. Ya, yang Bukan ngutuk saya dikutuk. siapa? Yang ngutuk saya Gini, siapa? Mas. Gini, kalau Yang Allah ngutuk mengatakan saya mengutuk siapa? Anda, nggak ada Yang ngutuk mengutuk saya Anda siapa? sendiri Yang membawa ngutuk saya kutuknya. siapa? Yang ngutuk saya siapa? Manusia sendiri yang membawa kutuk itu ketika dia masuk ke dosa. Dosa itu yang mengandung kutuknya. Apa itu kutuk? Konsepnya berarti Anda nggak paham. Ya, Pertanyaan ya, Anda saya yang nggak Anda paham. siapin Ya. itu Ya. berarti Anda nggak paham. Dosa Oke. itu mengandung kutuk. Dosa Gini ya, mengandung kutuk. Contoh ya, saya katakan ya, makanan ini Silakan. mengandung babi. Ya. Makanan yang mengandung babi. Anda makan. Anda tanya Oke. siapa yang Berarti membabikan mengandung Anda? babi siapa? Sekarang saya tanya, siapa Makanan, yang, kan ketika gitu. Anda mengandung babi, ketika Kok Anda saya yang mengandung siapa babi? yang membabikan Anda? Pertanyaan apa itu? Oke, baik. Pertanyaan Baik. apa yang Anda lakukan Oke, itu? baik. Saya ambil analoginya boleh ya. Makanan yang mengandung babi, Ya, manusia yang mengandung kutuk. salah. Dosa yang mengandung kutuk. Dosa. Dosa mengandung kutuk. Oke. Pada saat dosa, saya maka berbicara, Anda melakukan pada saat mendapat saya berbicara kutuk. makanan mengandung babi, kutuk di situ statusnya makanan atau babi? Babi. Babi. Makanan mengandung babi. Oke. Nah, ketika Yesus mengandung kutuk, Menanggung. ya menanggung kutuk berarti dia menanggung dosa. Akibatnya, menanggung akibat dari dosa itu. Jadi, Tadi nasi mengandung babi, ada nggak akibat di situ, Bang? loh, jadi yang dikandung itulah yang menimbulkan akibat. Pesilat lidah ini. Sederhana. Pesilat Tapi lidah Anda nggak ini ya. paham. Pesilat lidah Anda ini ya. Enggak, Anda yang nggak paham. Oke, saya nggak paham. Karena konsep dasar Oke, aja oke. Anda Lawan nggak kata paham. dari kutuk itu apa, Bang? Berkat. Berkat. Oke. Atau mulia ya. Betul ya? Berkat. Berkat. Kutuk berkat itu kan laknat. Laknat itu sesuatu yang hina. Terhina dia. Makanya dikutuk. Berkat. Lawan dari kutuk itu berkat. Jangan salah. Mati Jangan meja, dipaksain. hancur, mati, Saya nggak akan ikut Anda. Oke, oke. Di kitab saya jelas dikatakan pilih hari ini kamu pilih berkat atau pilih kutuk. Jadi bukan Oke. mulia atau kutuk. Oke, Jadi baik. kalau di kitab Anda dibedakan seperti itu ya silakan aja. Oke, Karena baik, saya membacakan, baik. mengatakan sesuai dengan konsep saya. Baik, oke, baik. Yang dikutuk ini Tuhan atau setan? Tidak ada dikutuk. Yang di dalam Taman Eden siapa yang dikutuk? Apa kutuknya? Mati Mia. Apa Anda nggak ngerti? kutuknya? Apa nggak ngerti kutuk Apa itu? kutuknya? Yang dikutuk di Taman Eden itu Tanah yang dikutuk. Ya, bukan iblis. Terkutuklah tanah. Bukan tanah iblis. engkau. Ya, Bukan kita baca, coba baca. Bukan iblis. Saya nggak baca pula. Iblis juga dikutuk. Oke, Adam dikutuk gak? Nggak ada kata-kata kutuk di situ. Oke, berarti yang dikutuk iblis ya? Ya, tanah juga terkutuk karena engkau. Oke, tanah juga dikutuk. Adam ada nggak dikutuk? Nggak ada kata-kata kutuk. Nggak ada. Berarti kutuk siapa yang diloloskan? Siapa yang diloloskan kutuknya oleh Yesus disalib, Bang? Dosa membawa kutuk. Hei, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Yang dikutuk di Gan Eden ini Adam atau iblis? Dikutuk. Saya nggak baca ininya, Mas. Saya nggak hafal kata-kata kutuknya Saya itu. sederhana aja. Saya tahu Anda minim. Saya tahu, saya paham. Makanya saya ikuti iramanya tadi. Yang dikutuk di Gan Eden ini Kalau Adam Anda atau tahu iblis? saya minim, pertanyaan Anda saya katakan, saya nggak tahu kata-kata kutuk. Saya nggak mau terjebak dengan Anda. Saya Makanya kasih saya turun katakan, selevel baca. anak TK. Yang Baca penting Alga. Anda ngerti Bible.
Yang dikutuk di Gan Eden itu iblis atau Adam? Pertanyaan Anda itu tidak punya dasar. Kalau Anda membacakan ayatnya, boleh saya Yang katakan yang dikutuk di Gan Eden itu Adam atau ular? mana ayatnya? Alamak, pertanyaan saya itu loh sederhana loh, Karena teman-teman. Anda membuat sesuatu pertanyaan dengan mempertanyakan saya tanpa ada ayatnya. Apa yang Anda pertanyakan? Saya tanya, yang dikutuk di Gan Mana Eden. ayatnya? Saya bertanya yang dikutuk. Mana Saya ayatnya? tidak mengatakan ada ayat. Saya Kalau bertanya. nggak ada ayatnya, ngapain Anda bertanya segala sesuatu? Lalu dari mana Anda tahu kutuk-kutuk itu dari mana Anda dapat Tadi ilmunya? Anda yang membacakan, Mas. Anda yang membacakan. Ya udah, Anda katakan turun. Anda ke gereja, terkutuklah colok orang pantat yang- pendeta biar Anda sehat. Boleh Anda turun, silakan. Bagus, terima kasih. Dan bener Bang Juma, Kristen makin aneh-aneh. Entahlah bingung Iya, saya. Kenapa? karena menyembah makhluk terkutuk. Otaknya udah terkutuk, otaknya nggak ada yang normal otaknya. Allah karim. Diikuti iramanya juga percuma. Kita dibawa mutar-mutar, ikut gila juga nanti kita kalau diikuti maunya. Izin sahabat tamu baru Bang Hifzul. Bang Hifzul. Bang Yorifal Hifzul. Islam atau Kristen, Bang? Selamat malam, Bang Yori. Bang Yori, monitor. Panggilan ketiga, Bang Yori. Oke, nggak ada jawaban. Oke, dilanjut, Bang Zuma. Iya, jelas-jelas ya di dalam kitab yang mereka ambil dari agama Yahudi, yang dikutuk di dalam Kejadian 3 itu iblis. Tertulis di dalam nomor 14, kata Tuhan kepada si ular tua iblis ini ya, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Itu kan ya. Jadi yang dikutuk di situ jelas iblis. Yesus datang membebaskan kutuk. Berarti Yesus mati di atas tiang salib membebaskan kutukan Tuhan kepada Iblis. Mamat jawabnya. Berarti iblis bebas dari kutuk. Yang membebaskan siapa? Yesus. Yang tepuk tangan dibebaskan kutuknya siapa? Iblis. Yang merasa dirinya kutukannya juga ada dan dibebaskan oleh salib adalah Oten. Berarti Oten merasa mereka bagian daripada iti. Umat Islam merasa enggak kalau dia dikutuk sampai harus ada yang mati nebus kutukan itu untuk Islam? Enggak dong. Sedangkan jelas di kitab Kejadian 3:14 yang dikutuk iblis. Yesus datang membebaskan kutuk. Berarti Yesus datang membebaskan iblis sisis. Kasihanlah mereka ini. Nah kan, Oten makin berserak. Mel, naik lagi Mel. Pasien berikutnya. Oten jangan keluar-keluar di bawah di jambak kagak mau naik. Oten ini jadi pecundang. Ayo naiklah. Bawa akal. Nah, coba saya tes Bang Kakak sebentar. Bang Kakak, Tuhan Bang Kakak ini siapa Bang Kakak? Yesus. Yesus. Yesus ini manusia apa bukan Bang Kakak? Yesus manusia. Berarti Tuhan Bang Kakak manusia. Iya. Bang Kakak? Iya. Berarti Tuhan Bang Kakak manusia. Betul. Mantap ini jujur manusia. Ah, keren Bang Dewa. Lanjut Bang Dewa. Lanjut, Bang Dewa. Itu saya udah ngasih umpan itu. Silakan dilanjutkan Bang Dewa. Bang Dewa lanjut. Pan lambung seperti itu. Bang Kakak pernah membaca Bible, Bang?
Pernah Pak, cuman belum semua lah, paling ada 5% gitulah. Oh, hanya 5%. Iya, iya. Jadi tidak semua ya. Tidak, Nah, tidak. abang tahu di dalam kitab abang yang abang imani itu seperti halnya di dalam yang sering kita bicarakan itu di dalam Bilangan 23 nomor 19 bahwa Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi jelas di sini ya. Doktrin abang itu mengimani yang namanya Tuhan itu manusia itu bukan berdasarkan dari kitab, tapi jelas itu berdasarkan dari hawa nafsu abang. Sementara ayat di dalam Bible mengatakan Tuhan itu bukanlah manusia. Maliaki 3 nomor 6 dikatakan bahwasannya aku Tuhan, tidak akan pernah yang namanya berubah. Tuhan tetaplah Tuhan, tidak mungkin yang namanya berubah jadi apapun juga. Gimana menurut Bang Saka ayat itu? Apa tidak bertentangan dengan keimanan Bang Saka? Atau mau dilawan ayat itu? Silakan. Kalau dari ayat itu, ya pasti bertentangan lah dengan apa yang saya imani gitu. Kalau sudah bertentangan seperti itu, mana di situ yang harus diikuti? Kira-kira pernyataan dari bapak-bapak pendeta atau hawa nafsu Bang Saka, atau Bang Saka mau percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible? Berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain. Kita jangan mau disetir orang lain. Hidup itu terlalu singkat Bang Saka ya. Maka nikmati hidup itu, tapi jangan lupa akhirat itu panjang. Maka persiapkan dari sekarang. Menurut Bang Saka, apakah keimanan Bang Saka itu sesuai atau tidak dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci? Oh iya. Menurut Bang Saka? Kalau dari menurut saya hanya mendengar dari perkataan dari petinggi-petinggi gereja. Nah, disitulah yang salah ya, Bang Saka ya. Bang Saka di sini tidak mengimani apa yang tertulis di dalam Bible, tapi mendengarkan perkataan mereka di mana perkataan itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa yang namanya Yesus itu adalah seorang hamba. Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Wahyu 22 nomor 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Apa Bang Saka mau menentang apa yang dikatakan oleh Yesus? Pengakuan Yesus secara gamblang mengatakan kalau dia adalah seorang hamba. Gimana Bang Saka? Menurut Bang Saka salah atau tidak keimanan Bang Saka itu? Iya. Gimana ya? Kalau mungkin ada Kristen di sini atau yang untuk menjelaskan itu gitu. Oke, saya izin sapa tamu baru, Bang Noah. Selamat pagi, Bang Noah. Halo, Ya, selamat pagi. Ya, Kristen ya Pak? Iya, benar. Iya, itu Bang Saka minta bantuan tuh untuk penjelasannya. Silakan. Udah nyimak kan Pak Noah ya? Belum. Oke, diulangin lagi. Silakan Bang Baik. Saka. Tadi Bang Noah, silakan. pertanyaan Abuya tadi, menurut Pak Saka, Yesus itu adalah manusia. Apakah benar Bang Saka menuhankan manusia? Dia mengatakan betul. Nah sekarang menurut Pak Noah, Yesus itu manusia atau bukan? Ya, secara yang tertulis di dalam Evangelion ya, Evangelion, Matius, Markus, Lukas, dan Kalau Yohanes. sama Noah berbelit-belit, beda dengan kakak. Kalau kakak enak, simpel, jelas. Noah pasti belit banget. Bro, Noah pada sembuh-sembuh. Loh, saya nggak narasi loh bro, saya kan menjelaskan dengan detail. Iya, Nanti kamu lanjut, bilang, bro, Noah, ya, lanjut. oke. Ya, menurut Evangelion ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yaitu Yesus itu datang ke dunia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan? Ya, dia Tuhan menurut iman kami. Berarti Tuhan Pak Noah itu manusia? Dia
kami tuhankan setelah dia tidak menjadi manusia ya. Oh, berarti Pasaka gimana menurut Pasaka? Pasaka menyimak gak? Iya, menyimak. Menurut Pasaka gimana? Antara pernyataan dari Pasaka dengan Pak Noah ini bertentangan satu sama lain. Dia mengatakan Yesus itu bukanlah manusia. Dia adalah Tuhan. Menurut Pasaka, Yesus itu manusia dan Tuhan Pasaka itu adalah manusia. Menurut Noah, Tuhannya itu bukanlah manusia. Mana yang benar ini? Kalau itu sih ya nggak tahu lah. Cuman itu yang saya imani gitu. Ya, kalau bicara iman, berarti kita selesai, Pasaka. Apalagi yang harus saya diskusikan kalau bicara iman? Kita di sini bicara berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible, bukan berdasarkan iman. Nah, di dalam Wahyu 22 nomor 9 yang saya bawakan tadi, Yesus berkata, "Jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu." Jadi artinya di sini Yesus hamba. Yesus bukan Tuhan, tidak pernah mengaku dirinya itu Tuhan. Silakan, Pak Noah, tanggapi itu. Baik, ya. Di Wahyu 22 ayat 9, ya, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Baik ya, di Yohanes 13 ayat 13 ya. Itu sangat jelas bahwasanya kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ya, apa yang kamu katakan itu tepat. Baik, ya. Tuhan dan Tuhan ini hanya memiliki perbedaan di huruf saja ya, tetapi itu maknanya sama, Abang Dewa. Kenapa saya bilang gitu? Tuhan itu adalah penguasa. Tuhan juga adalah penguasa, kan begitu. Jadi sama-sama punya arti yang sama, yaitu sama-sama penguasa. Kenapa Yesus mengatakan? Coba tampilkan kepada kami makna dan Tuhan antara Tuhan dan Tuhan itu sama. Di mana kami bisa mendapatkan kamus itu, Bang? Maksudnya? Tadi kan Abang mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu maknanya sama. Iya. Di mana itu? KBBI atau di mana? Sebentar ya, saya coba. Iya, kalau dari KBBI itu berbeda, Bang ya. Dari KBBI itu berbeda. Abang ambil rujukannya di mana, Bang? Gimana? Abang ambil rujukan menyamakan antara Tuhan dan Tuhan itu di mana? Iya, baik. Tuhan ini kan ya, kalau di orang dulu kan Tuhan itu kan penguasa. Iya, maksud saya itu pernyataan Abang yang mengatakan antara Tuhan dan Tuhan itu rujukannya selain di KBBI, itu rujukan Abang itu di mana? Ya, itu rujukan nyata, sama seperti kehidupan nyata. Sebagai contoh seperti ini ya. Saya menuhankan ibu saya. Itu wajar, karena apa? Menuhankan atau mentuhankan? Menuhankan atau mentuhankan ibu? Ya, mentuhankan bisa juga, Bang. Waduh. Karena apa? Saya punya beberapa alasan yang saya sampaikan. Ya, saya punya beberapa alasan yang saya harus sampaikan. Kenapa saya bisa mentuhankan ibu saya atau orang tua saya? Pertama, saya mengasihi orang tua saya. Yang kedua, saya mematuhi segala perintah dan larangan orang tua saya. Itu tidak ada bedanya dengan saya mematuhi perintah dan larangan yang Maha Kuasa. Berarti pada saat abang sekolah, mematuhi aturan sekolah yang diberikan oleh guru. Ya, saya artinya guru itu Tuhan juga. Saya mentuhankan lingkungan saya di sekolah, guru saya di sekolah. Oh, berarti Tuhannya banyak ya? Ya, karena kata Tuhan ini punya arti luas gitu. Berarti banyak Tuhannya ya? Baik, saya tanya ke Saka sekarang. Bang Saka, Iya. menurut Bang Saka, antara Tuhan dan Tuhan itu sama atau tidak? Kalau menurut saya Tuhan dengan Tuhan itu berbeda. Nah, alhamdulillah, jujur Bang Saka di sini. Kami tidak bisa bantah ya, ketika Bang Saka mengatakan jujur kami tidak sangka. Sementara
ketika dia membawakan satu dalil Yohanes 13:13, itu terjadi yang namanya perubahan terhadap LAI di situ. Yang di terjemahan baru di situ dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu memang betul di dalam terjemahan baru. Sementara di dalam AYT itu tahun 2018, kalian menyebut aku guru dan juga Tuhan. Itu tepat karena akulah dia. Nah, terlalu banyak perubahan-perubahan di sini sampai di dalam Selaber mengatakan kamu menyebut aku aku guru dan junjungan. Memang demikian bahwa akulah guru dan akulah junjungan itu. Di dalam AYP tahun 2015 kamu memanggilku guru. Ini pun terjadi yang namanya perubahan lagi. Jadi yang mana yang harus kita ikuti ini? Sementara di dalam teks originalnya dikatakan di situ kurios, bukan theos. Tetapi terjadi yang namanya penyimpangan dan pihak LA itu mengkorupsi yang namanya terjemahan. Biar saya jelaskan Bang, masalah Tuhan dengan Tuhan ya. Ini menurut saya ya. Baik. Yang namanya Tuhan itu pencipta alam semesta ini. Atau setuju. dan segalanya. Yang namanya Tuhan ini misalnya dia seperti bos pengusaha atau pejabat yang tinggi lah, atau ini ada samaannya seperti bos dengan tuan ya, bukan Tuhan. Jadi Tuan ini ya artinya ya dia nurut gitu, maksudnya nurut kepada tuannya dengan untuk apa yang disuruh gitu misalnya, atau apalah kerjaannya gitu. Jadi begitulah menurut saya Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu sesembahan yang untuk pencipta langit dan bumi dan segalanya. Itu menurut saya ya, itu menurut saya. Oke, itu aja lah. Baik. Itu bukan menurut Abang, tapi itu berdasarkan dari yang namanya KBBI, Bang. Mengatakan seperti itu, yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan, sementara Tuhan itu adalah majikan, orang yang kita hormati. Apakah yang namanya Tuhan itu pantas untuk kita ibadahi atau tidak? Pantas kita sujud atau tidak? Kalau Tuhan, saya tanya ke Caka. Tuhan, bukan Tuhan ya, Tuhan. Tuhan itu tidak pantas untuk disembahkan atau beribadah gitu, karena dia bukan dia yang menciptakan kita, bukan dia yang menjamin kehidupan kita kemana kita mantap berujung hidup gitu. Itulah dari saya. Saya tidak ada bantahan ya kalau dengan Pasaka pemikirannya itu sudah benar, sesuai dengan konsep Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan akal dan pikiran. Nah sekarang menurut Noah, antara Tuhan dan Tuhan, Tuhan itu pantas tidak disembah? Saya tanya. Baik ya. Kata Tuhan itu berasal dari kata Melayu ya, yang berarti Tuhan ya. Ya, supaya tidak salah sangka gitu ya. Kenapa saya katakan dengan Bang Saka aja. Bang Saka mau nanya soal Islam atau tidak, Bang Saka? Bang Saka, silakan. Gimana? Ya, tanya soal Islam aja. Ini maksudnya clearkan dulu sama Bang Noah, apa sih Tuhan gitu. Sudah ya. Kami di sini tidak mau yang namanya ketika bertanya itu diputar-putar. Ini sudah malam ini. Saya pengen dengan Bang Saka aja. Silakan. Bang Saka mungkin ingin tahu pengajaran di Islam itu seperti apa? Bertanya aja soal Islam. Saya tahu pengajaran Islam tapi nggak banyak. Misalnya, silakan. Kalau ketuhanan itu kalau di Islam ya artinya nggak ada Tuhan diperanakan, ya Tuhan itu satu-satunya yang disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah dari yang itulah yang menjadi utusan oleh Tuhan, yang siapa malaikat Jibril untuk
menyampaikan firman. menyampaikan firman wahyu kepada Muhammad dan untuk kepada seluruh umat manusia. Itu dari pemahaman saya ya tentang Islam. Ya, memang seperti itu. Iya, Saya iya. tanya ke Pak Saka. Pak Saka ini benar seorang Kristen atau seorang Muslim, Pak? Saya asli Kristen bang, bukan Muslim. Saya Dari denom mana? Saya dari Dari Protestan bang. dari Tritunggal atau dari Wanes? Dari Tritung. Tritunggal, baik. Iya iya. Kalau misalkan di dunia ini ada Tuhan dikatakan bisa membelah diri menjadi tiga, itu masuk akal atau tidak menurut kakak? Kalau dari analoginya itu kita hilangkan dulu masalah itu ya, masalah Tritunggal ini. Kalau analoginya itu tidak masuk akal Tuhan tiga satu pribadi. Iya, analoginya tidak masuk akal. Iya. Betul ya? Iya iya. Jadi yang benar itu Tuhan satu atau dibagi menjadi tiga, terus jadi satu kesatuan jadi satu, atau gimana menurut Pak Saka? Kalau menurut saya Tuhan itu nggak mungkin lemah. Tuhan itu kalau pencipta itu nggak mungkin tiga, nggak mungkin lemah, nggak mungkin diperanakkan. Tuhan itu adalah satu-satunya ya Tuhan gitu. Maksudnya Maha Pencipta langit dan bumi, itulah yang namanya Tuhan. Tapi kalau keimanan kami itu ada Bapa menjadi Roh Kudus menjadi firman menjadi manusia, itulah dia menurut keimanan kami. Jangan menurut iman. Kita bicara di sini berdasarkan apa yang tertulis dan pengakuan dari Yesus. Maksudnya Nah, kita menurut sekarang satu-satu dulu kita ya. Tadi Abang mengatakan, Pak Saka mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa, betul ya? Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Pencipta, betul? pokoknya Betul? pokoknya maha yang segalanya gitu. Nah, di dalam Kejadian 32 nomor 28, kira-kira menurut Pak Saka nih ya, pantas tidak yang namanya Tuhan itu kalah bergumul dengan Yakob? Di mana itu tertulis, Bu? Kejadian 32 nomor 28. Coba buka dulu. Buka dulu. Nggak ada Baca di dulu. Bible. Ada yang bisa tampilkan nggak? Pak Dokter? Pak Dokter, monitor. Masuk. Iya. Bisa ditampilkan Kejadian 32 nomor 28? Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Waalaikumsalam. Lupa, Ustaz Abu Ya, Ustaz Diansa, Mel. Ya. Semua izin turun dulu ya. Ya Pak C, terima kasih Pak C, sehat-sehat. Sama semua, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Pak Saka tidak pernah yang namanya membaca Bible ya? Kan udah saya bilang tadi, saya Hanya 5%. 5%. Baik. Pak Dokter tolong tampilkan dong Kejadian 32 nomor 28, besarkan dia. Kita sedikit aja ya diskusinya ya. Nah, silakan baca. Lalu kata orang itu, Bang Dewa, Kejadian 32 apa Kejadian 2? Kejadian 32 nomor 28 benar ini. Silakan Bang Saka dibaca. lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Siapa di sini yang melakukan pergumulan? Ya nggak tahu, ini kan saya baru tahu, ini itu pun masih ditampilkan. Gimana ini Pak Saka ini? Ini berdasarkan dari teks yang kita baca. Ini kan bahasa Indonesia. Mestinya Pak Saka itu memahami yang namanya bahasa Indonesia. Tadi kan berdasarkan pengakuan Pak Saka bahwa yang namanya Tuhan itu, Allah Bapa itu Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Pencipta. Sekarang kita bahas satu-satu. Mungkin tidak yang namanya dijuluki El Gibor, Maha Perkasa, itu bisa kalah ketika bergumul melawan Yakob.
Aduh. Mungkin inilah Noah, apa tanggapannya gitu? Kalau ini muter. Kalau ini Pasaka akalnya masih bisa difungsikan. Bang Doa nanti sama Pak Dokter aja nanti. Oh iya, oke. Hmm. Coba baca dulu 3 kali aja dibaca, terus pahami baik-baik, gunakan akal di situ coba. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub gitu. Jadi tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Coba gunakan akal. Apa yang dipahami dengan ayat itu? Tadi Pasaka kan sudah jujur. Nah sekarang coba jujur dengan ayat ini. Berarti Yakub yang menang maksudnya ini. Iya, kalau ke situ Yakob yang menang, Allah yang kalah, betul? Iya, betul dari Kira-kira nih, setelah Dewa menampilkan ayat ini, setelah dibaca, masih percaya nggak dengan Allah yang dibanggakan oleh bangsa K, itu masih dikatakan maha perkasa atau tidak? Kalau ya namanya kalah nggak maha perkasa lah. Mantap. Kenapa Ya, masih... Ya namanya kalah kan gitu. Kenapa masih mau diimani? Punya Tuhan yang kalah, maha perkasanya gugur. Saya nggak tahu, kan udah saya bilang dari tadi, saya baca Bible, nggak semua yang saya pahami Bible gitu. Ya sudah, kalau seperti itu, Pasaka baca lagi Bible-nya dengan baik, pahami, Pasaka di situ punya akal, riset di situ ya. Riset di situ, mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan. Sementara di dalam Bible sendiri, tidak ada satupun pengakuan kalau Yesus itu dikatakan sebagai Tuhan. Tidak ada Pasaka. Di dalam Bible mengatakan Yesus adalah seorang hamba. Jadi yang namanya seorang hamba tidak pantas itu dituhankan. Yesus mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tidak pernah yang namanya Yesus mengaku sebagai Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan apa yang Dewa katakan tadi, Yesus mengajari umatnya agar hanya menyembah kepada Allah. Dia tidak pernah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyembah dirinya sendiri dengan alasan bahwa Allah ada di dalam diri kita. Matius 4:10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 6:9, karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga. Tidak pernah Yesus mengatakan berdoa kepada dirinya sendiri. Tidak ada. Yesus adalah guru Yahudi yang mengajarkan Taurat untuk hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja. Satu-satunya Tuhan Allah. Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata esa di situ berarti Tuhan tidak ada di dalam diri Yesus. Andaikan Tuhan itu ada dalam diri Yesus atau ada dalam diri dia sendiri nih, maka dengan tegas beliau akan mengatakan Tuhan ini. Tidak mungkin dia mengatakan Tuhan itu. Betul tidak Pasaka? Kalau iya itu pernah saya dengar itu betul. Jadi Yesus itu manusia Pasaka. Dan Yesus itu seorang nabi yang hanya diutus untuk Bani Israel. Tidak pernah Yesus, pengakuan Yesus mengabarkan kepada kepada seluruh dunia. Tidak ada pernyataan Yesus seperti itu. Ya. Bang Juma monitor nggak Bang Juma? Bang Juma? Ngopi itu Bang Juma tuh. Ini Dewa dimarahin, ini udah malam katanya, ini bersuaranya berisik. Mungkin Bang Dewa setelah Bang Zuma ngopi mungkin kalau belum ngantuk dia masuk. Tapi begini Bang Saka ya, sedikit dari saya. Menurut Bang Saka, Tuhan itu maha kuasa apa tidak Bang? Ya namanya Tuhan yang maha kuasa lah Bang. Oke, intinya Tuhan itu maha segalanya ya. Pokoknya Tuhan itu tidak lemah. Ya namanya pencipta pasti
Dia itu nggak mungkin lemah, itu aja lah. Oke. Nah, kalau manusia menurut Bang Saka maha nggak? Kalau manusia, Tuhan manusia. Enggak, iya. Kalau Tuhan kan maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui gitu kan, maha segalanya lah. Ya. Kalau menurut Bang Saka, manusia ini maha tidak? Kalau manusia enggak lah. Ya, Enggak, kalau oke. manusia Bagus, pasti bagus. pasti udah mati. Pasti Oke, dia. nah begini Bang Saka. Ya. Manusia bisa melihat, tetapi tidak maha melihat karena penglihatannya terbatas. Manusia bisa mendengar, tetapi tidak maha mendengar karena terbatas pendengarannya. Semuanya ketika disandarkan kepada manusia, maka semuanya terbatas. Maka tadi Bang Saka mengatakan Tuhan Bang Saka Yesus dan dia manusia. Berarti Bang Saka punya Tuhan yang tidak maha. Nah, ini yang harus Bang Saka renungkan. Kita lihat Bang Saka di Bilangan 23:19. Bilangan 23:19. Bang Saka bisa dibuka nggak datanya? Aduh, nggak ada Bible, Bang. Oh, nggak ada Bible. Bilangan berapa? Bilangan berapa biar aku cari? Bilangan 23:19 coba Ahidias. Afwan. Suruh dibaca sama Bang Saka nanti.